Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam beli di Duren Sawit. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Daun salam beli di Keranji. Yang jawab salam mudah-mudahan naik haji. Daun salam jumlahnya 3. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jinani liman shoma Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ja'ala siyama wiqayatan li abdani minan niran wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aktsara tilawatal qur'ana wa dzikril mannan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Pelit, bakhil, kikir, koret, kopet. Ada nama Nabi disebut, jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik. Paling sedikit shollu alaihi. Pak Ustadz disunter ada yang jawab semua, nggak taunya kakinya keinjek temennya. Sayyidina Muhammadin shollu alaihi. Sayyidina Muhammadin. Karena dalam kitab Bahjatul Wasyair 11 syafaat Rasulullah diantaranya adalah orang yang suka ketika disebut namanya kita menjawab shollu alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal irfan wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang jawab sedikit. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Terpaksa kompak apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dipaksain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Ibu Haja Lucy Hestianawati SPD. Ya, beliau juga kepala sekolah di SDN Sunter Agung 03. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, amin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada keluarganya, amin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Juga kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Vivia bukan Astrea ya, Astrea motor ya. Astrela SE gitu, sarjana ekonomi. Ya, kalau Pak Guru SPD, sarjana pendidikan. Tapi Pak Guru sekarang bukan sarjana pendidikan, SPD, sarjana pembaca doa. Ya. Itu kalau yang lebih atas lagi MPD, master pembaca doa. Sesepuh Daya Putra Bapak Mamat Sukandar, yang mudah-mudahan beliau juga diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan juga siswa guru-guru SDS Daya Putra ya, dan juga tenaga tendik yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada beliau-beliau, amin. Dan juga anak-anakku sekalian yang di depan yang ganteng-ganteng kayak sekuteng yang belum mateng, yang di belakang cantik-cantik cacat bintik-bintik ya. Mudah-mudahan ya Pak Guru doain nih ya, nanti kamu udah besar ya, nanti insya Allah ya dapat istri yang cantik ya, walaupun cabai-cabean ya. Nanti yang putri-putri Pak Guru, Pak Ustadz doain mudah-mudahan dapat suami yang ganteng dan kaya ya. Habis nikah besoknya meninggal. Ya kan, yang penting habis itu kaya raya kan. Iya, insya Allah. Baik, puasa semuanya. Orang berpuasa boleh lebaran, tapi belum tentu dapat Idul Fitri ya. Apa itu Idul Fitri? Kembali suci. Yang nggak puasa boleh lebaran, boleh pakai baju boleh beli makanan tapi belum tentu mendapatkan gelar Idul Fitri, kembali suci. Seperti anak yang baru lahir tabula rasa, gak punya dosa. Apa itu? Tadi Pak Ustadz bacain surat ini, kalau bisa jawab suratnya Pak Ustadz kasih duit. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surat apa? Ayo dah, Pak Guru kasih cluenya. Al-Baqarah ayat berapa? 100 berapa ya? Tahunnya 183 doang ya. Iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu udah ayatnya ustaz-ustaz yang lama udah. Ini ayat lanjutannya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah ayat berapa? 124 ngaco. Kan tadi udah 183, kira-kira 18 berapa? 185. Sini maju. Sini maju. Mau kasih duit nggak? Mau dikasih duit nggak Pak Ustadz? Udah. Ya? Mau? Ya. Maju. Maju dikasih duit. Pak Ustadz insya Allah bawa 2 juta, sisanya 1 juta masih diguntingin sama masih dijemur-jemur. Ya, nanti kalau musim hujan nih takutnya duit Pak Ustadz udah nggak bisa diangkat. Ayo, ayat. Ini maju aja sayang. Mau dikasih duit nggak sama Pak Ustadz? Maju. Udah pokoknya Pak Ustadz kesini bagi-bagi duit. Namanya siapa? Adit. Kelas 5 pintar. Ya, itu Adit nama panggilan. Nama lengkapnya apa? Aditya Aditya Al-Hafiz. Hafal Al-Quran deh? Enggak. Maksud Al-Hafiz hafal Al-Quran deh. Hafal juz apa? Sedikit. Alhamdulillah. Tadi surat apa saya? Ayat 184. Aduh, tadi coba 184. Nah, tadi kamu di bawah nggak jawabannya kayak itu. 184. Salah. 1 berapa tadi? Ya. Ada yang mau perbaiki? Ya, Pak Guru ceramah 2 jam masalahnya. Ayo. Dan dulu. 1. Ini aja dikit lagi 124 kemana tahu. 182 nih, kasih 2000 aja sama Pak Guru nih. Ya, kasih 2000. Kalau jawabannya bener, gocap itu Pak Ustadz. Ya, jawabannya nggak bener. Udah dengerin Pak Ustadz, nanti duit keluar deh. Ya,
Masih ada di kantong, di dompet, di sarung Pak Guru ada juga ini. Itu surat Al-Baqarah 185. 185. Dalam cuplikan ayat tadi, orang yang mendapatkan Idul Fitri punya 4 syarat. Berapa syarat? 4. Berapa syarat? Syaratnya ada berapa? 4. Kalau Pak Ustadz bilang cok gali gacok, kamu jawab cocok. Cok gali gacok, gala gacok. Cok gali gacok, gala gacok. 185. Yuk dengerin dulu. Orang ingin mendapatkan Idul Fitri 1. Walituk milul iddata. Hendaknya kamu sempurnakan bilangan hari puasamu. Ya. Berarti puasanya berapa hari? Ya, yang 30 boleh. Yang puasanya hari Selasa pasti 29. Kata kitab I'anatul Thalibin 29 30 pahalanya sama. Jadi jangan Pak, saya duluan Pak, hari Senin pahala saya lebih gede. Sama. Karena dalam kalender Hijriah, kalender Islam, bilangan bulan itu kalau nggak 29 30, nggak ada 28, nggak ada 31. Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau puasa dalam hidupnya. Nih kuis lagi, berapa kali? Nih, ini Pak Guru kasih dulu ya. Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ya, usia berapa? 40. Di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun, bukan 10, salah. 13. Udah berapa? 3. Di kota Madinah 10 tahun. Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah tahun 2 Hijriah. Beliau mendapat perintah puasa. Surat Al-Baqarah 183. Kalau yang ini. Ya, kalau surat perintah puasa 183. Ya ayyuhalladzina kutiba kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Berarti usia beliau berapa? Hijrah 13 tahun 53, berarti 54. Sekarang sisanya berarti beliau berapa kali puasa dalam hidupnya? Ayo, biar kamu pinter dah. Rasulullah itu puasa berapa kali dalam hidupnya? Di kitab Kasih Patus saja ada. Apa Pak? Apa? 9 tahun. 9 tahun Rasulullah puasa. Iya. Pinter kamu nih. Siapa namanya dulu? Debgan. Hah? Debgan. Kelas? Kelas 5A. Ini udah 10.000 buat kamu. Alhamdulillah. Nah, masih ada 50.000 antar. Ya, pokok maghrib baru Pak Guru kasih duit nanti. Berarti Rasulullah dalam hidupnya puasa 9 kali atau 8 kali nakisun, ya jumlahnya 29 hari. 1 kali kamilun, puasanya 30 hari. Makanya Pak Ustadz puasa hari Selasa itu 29. Rasulullah juga sering 29 hari dalam berpuasa. Ya. Apa itu puasa? Puasa itu al-imsaku anil akli wasyurbi min tulu'il fajri ilal gurubish samsi. Puasa itu menahan makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Berarti dia puasa mulai dari subuh sampai, ada yang puasanya setengah hari. Ada puasa setengah hari, jam 1 dia buka. Nah, nanti dia niat bukanya Allahumma laka sumtu, saya buka jam 1, hanya Allah yang tahu. Dia jam 1 buka, bukan Allahumma laka sumtu wa bika amatu wa razika aftartu, dia bukanya Allahumma laka sumtu, saya buka jam 1, hanya Allah yang tahu. Karena puasa itu sampai maghrib. Kalau dia puasa nggak sampai maghrib, namanya apa?
latihan puasa. Indonesia mah enak, paling puasa jumlah jamnya berapa? 16 jam, 13, 14 jam. Coba kamu di Amerika Selatan lebih cepat lagi, 13, 12 jam. Berarti kalau kamu pengen dapat Idul Fitri, walituk milul iddata, sempurnakan bilangan puasamu. Puasanya berapa hari tadi? Ada yang 30, ada yang 29. Pak, saya perempuan Pak, head, saya nggak sempurna. Nanti setelah habis lebaran fa'idatun min ayamin ukhor, diganti hari yang lain, kamu tetap dapat Idul Fitri. Tapi kalau nggak balas ya enggak, enak aja. Tadi yang pertama apa sayang? Orang mau dapat Idul Fitri satu apa? Sempurnakan bilangan hari puasamu. Udah berapa hari puasa? Adin? Udah 21, nggak pernah batal? Waduh, pernah satu katanya. Kalau perempuan ada halangannya, menstruasi. Kalau laki-laki mensret. halangan si Adin itu tuh. Kenapa? Mulus saya Pak, mensret jadinya saya Pak, nggak puasa ya sakit. Enggak, nggak boleh sayang ya. Tadi yang pertama apa sayang? Sempurnakan bilangan hari puasa. Ada yang 29, ada 3, ada puasa 28, nggak ada. Ada puasa 31, adanya di kalender Masehi. Biar pinter tuh ya. Ketua yayasannya kepala sekolah pasti pinter katanya Profesor Dr. Arif Rahman ya. Kalau mendidik anak supaya pinter, gurunya harus pinter. Kepala sekolahnya, ketua yayasannya orang pinter semua. Insya Allah SD Jaya Putra murid-muridnya pinter semua, amin. Baru berapa? Baru satu. Orang yang mau dapat Idul Fitri, sempurnakan bilangan hari puasamu. Yang kedua, walitukabbirullah, maka agungkanlah nama Tuhanmu. Dengan cara apa? Kalau udah 30 hari kamu udah puasa, malamnya apa? Udah selesai bro. Mana ada malam Idul Fitri taraweh? Wah, ini berarti dia puasanya habis subuh tidur, bangunnya maghrib, latihan mati dia. Malam Idul Fitri nggak ada kalau di malam Idul Fitri apa? Pinter. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillah. Bukan ilham, hilham. Awas. Ini banyak di masjid-masjid. Walillah, ilham keluar dari rumah. Karena yang betul apa? Walillah hilham. Walillah hilham. Di situ bukan walillah ilham, walillah hilham. Bisa. Cok gali gacok gala gacok. Cok gali gacok gala gacok. Agungkan nama Tuhanmu, takbiran. Nanti kalau udah malam Idul Fitri, silakan kamu tuh ya, takbiran di rumah boleh ya, di masjid boleh, di musola boleh, di jalan boleh nggak? Ketabrak, jangan di jalan. Ya, takbiran di pinggir jalan, jangan di jalan, ketabrak ya. Di jalan takbiran Allahu Akbar, mati ya. Agungkan nama Tuhan. Kalau kita ngagungkan Allah dengan cara apa? Allahu Akbar dengan cara apa? Sholat. Ya, boleh nggak sholat diganti pakai bahasa Indonesia? Boleh nggak? Allah Maha Besar, boleh nggak? Nanti kalau boleh orang Jawa protes, Allah gede banget. Nanti orang Sunda, Allah ageng pisan. Yang repot orang Madura, Allah tera jenat takiyah, pakai takiyah segala. Ternyata yang niat orang Sunda, orang apa?
tukang sate. Allah terajena tak iya, ada tak iya. Makanya nggak boleh pakai bahasa, iya bahasa lain kecuali pakai bahasa Arab. Allahu Akbar, nggak boleh dibalik. Akbaru Allah, nggak boleh. Ya, atau kelamaan. Allah. Tempat Pak Ustadz nih ya, serius nih di Kemayoran. Imamnya was-was. Tahu imam? Tahu. Imam siapa? Iya, kirain yang imam kirain imam sebelah rumah saya ya. Yang mimpin belakangnya ada imamnya was-was. Pakai mic lagi Tat. Allah. 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 Pak Ustadz datang tuh. Bener dia. Allah. Allah. Allahu Akbar gitu. Tuh. Sampai ngeden tuh ya. Akhirnya Pak Ustadz penasaran datang ke musola. Ya. Pak Ustadz mau takbir nih. Di sebelah Pak Ustadz ada anak kecil. Allah. 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 Buat kalau ngikutin Allahu Akbar. Hati-hati ya Pak Ustadz, hati-hati ya transfer ilmu buat anak-anak. Kalau dia apa namanya nih mundur Pak Ustadz, kalau jadi imam was-was sudah nyolek aja, maju saya mau jadi imam. Karena kalau dia Allah 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 nggak selesai ya. Anak kecil datang, Allah, Allah, ini dapat dari mana ilmunya? Ternyata tiap hari dia dengerin imam was-was. Imam was-was. Repot tuh, Allah, Allah, Allahu Akbar. Ya. Makmunya dia begini, Allah, Allah, begitu sembahyang. Allah, Allah, Allah. Ajo. Ya. Cok gali gacok gala gacok. Cok gali gacok gala gacok. Ada di tempat nih Pak Ustadz ngajar di SDN Suteja 01, ada musola. Ya anak begini sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi 3 kali. Serius. Subhana rabbiyal azimi 3 kali. Subhana rabbiyal azimi 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Bener sujud Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Selesai sholat Pak Guru tegur. Nah, kok itu 3 kali? Di buku 3 kali Pak. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Harusnya apa? Subhana rabbiyal azimi. Jangan 3 kali. Wa biham subhana rabbiyal subhana rabbiyal sujud subhana rabbiyal subhana rabbiyal subhana rabbiyal. Iya pinter nih SD saya Putra, pinter-pinter semua, amin. Jangan begitu, tak ada sholat begitu, kasihan tuh ustazahnya ya. Sholat di rumah Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi 3 kali. Sholat itu wajib ya. Mengagungkan Allah itu wajib. Cok gali gacok gala gacok. Imam Al-Ghazali pernah tanya sama santrinya, wahai santriku, apa yang paling ringan di dunia ini? Santrinya ada yang jawab daun, kapas, apalagi kertas. Tapi jawaban Imam Al-Ghazali, jawaban kalian benar, tapi yang paling benar, yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan. Gara-gara setan gepeng alias handphone orang tinggalin sholat, gara-gara meeting orang tinggalin gara-gara Mobile Legend orang tinggalin, gara-gara main orang tinggalin, gara-gara hobi orang tinggalin. Begitu mudah orang meninggalkan sholat. Itu tiang agama. Kalau dia mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Dia meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Saking pentingnya sholat. Sholat itu langsung apa? Isra
Mi'raj dapat perintah dari Allah. Kalau puasa turun ayat 183. Kalau haji ada ayat juga, ya. Kalau sholat ada ayat. Tapi sholat bukan ayat, langsung ke Isra Mi'raj, ketemu Allah, mendapat oleh-oleh bingkisan, suruh berarti sholat itu nggak bisa berdiri, boleh apa? Duduknya duduk iftirosh. Kalau kamu mau lihat Gus Dur sholat di Masjid Istiqlal waktu jadi Presiden RI keempat, beliau mencontohkan tuh bagaimana sholat yang duduk yang benar, ya. Kalau nggak bisa duduk, boleh merem tidur miring, masih boleh nggak bisa miring, boleh celentang pinter, nggak boleh kalau nggak bisa celentang boleh iya pakai isyarat, pakai mata. Nggak bisa pakai isyarat, boleh belum, jangan sholatin dulu. Kalau Pak Guru ngaji sama Kiai, ya Kiai ini kalau udah begini pakai mata, terus dia nggak bisa lagi di rumah sakit. Ya udah makin mati. Itu dibisikin, ya dibisikin. Ada orang tuanya di rumah sakit, Pak, maghrib, gitu dia. Orang udah kan jugor kiri tenggorokan udah nggak bisa. Kalau dia apa? Kalau di rumah sakit kan, gitu ya. Berarti dia dibisikin, dia dibisik. Waktu asar datang, Pak, sholat asar. Biar dia sama Allah yang tahu. Tinggal aja, walaupun selang ada nempel di mana-mana. Ya, jangan kamu ada sanak saudaranya, sanak familinya di rumah sakit, lagi karena ada selang di mana-mana, kamu cuekin aja. Ingetin dia sholat. Biar dia sama Allah yang tahu. Ya, diingetin, dibisikin. Dit, sholat. Mati. Jadi mati. Gak apa-apa deh kata Pak, lumayan 2000 dit deh, gitu ya. Ya tit bisikin, dibisik, nggak bisa ngikutin. Kalau udah dibisikin nggak bisa baru, kalau nggak bisa dibisikin, disuruh hidup lagi, mana ada. Nggak bisa diri boleh duduk, nggak bisa duduk tidur nggak bisa tidur minum, tidur nggak bisa tidur celentang, pakai udah nggak isyarat, dibisik, nggak bisa dibisikin. Iya udah bener, sholatin, mati, ya, sholat tuh penting. Jangan subuh ke siang, zuhur masih di jam, asar kerepot, maghrib kecapek, isya ada lagi, subuh lari maraton, zuhur pergi ke salon, asar main badminton, maghrib mainan hand, isya nonton mati di semek. Nggak sholat, subuh lari maraton Bu Haji, zuhur pergi ke salon, lama aja, asar main badminton, maghrib mainan, isya nonton, mati di semek. Iya, mati smackdown ya bos. Smackdown sama malaikat malaikat apa di dalam kubur itu? Mungkar. Pinter malaikat mungkar. Ya jangan sok sibuk. Ya, ada nih cok gali gacok gala gacok. Tukang pecel ayam datang ke Pak Ustadz. Saya kalau maghrib banyak yang beli. Kalau maghrib banyak yang beli. Sampai saya nggak bisa sholat maghrib. Boleh nggak saya ganti tak sholatnya? Bingung Pak Ustadz, ada sholat diganti gara-gara ngelayanin pelanggan. Oh deh, saya nanti jawabnya, saya nggak bisa, saya bilang. Ya, boleh. Gara-gara pelanggan kamu akhirnya nggak ngelayanin nggak mau sholat, panggilan Allah nggak didengar, boleh? Nggak boleh. Ya, Allah udah manggil langsung gantiin. Saya bilang, Mas, cari orang lain buat gantiin, jualin.
Jangan mentang-mentang sibuk, ya. Jadi pedagang sibuk, jadi pejabat, jadi kepala sekolah sibuk, ya. Udah jadi orang penting sibuk, ya. Akhirnya semuanya repot. Repotnya jadi pejabat, waktunya selalu padat. Apalagi kalau sudah tiba rapat, sholatnya telat. Sholatullah ala toha, sholatullah ala yasin. Repotnya jadi pedagang, waktu luang selalu jarang. Apalagi dagangannya laris terus, sholatnya tidak terurus. Sholatullah ala toha, sholatullah ala yasin. Repotnya jadi supir, hidupnya mampir-mampir. Apalagi kalau sedang pegang setir, sholatnya kepuntir-puntir. Sholatullah ala toha, sholatullah ala yasin. Paling repot jadi ustaz, tiap hari mikirin umat, hidupnya selalu taat, sholatnya pun tak pernah telat. Sholatullah ala toha, sholatullah ala yasin. Pak Ustadz ceramah di ibu-ibu majelis taklim di Papanggo atau Bang. Nenek langsung bilang gini, Pak Ustadz curang, masa 3 bait pertama nggak enak, yang terakhir enak buat Pak Ustadz. Pas nggak lama azan asar, Allahu Akbar, Pak Ustadz makan. Pak Ustadz belum sholat tuh, katanya sholatnya tepat waktu. Ditegur sama nenek-nenek Pak Ustadz. Iya, kalau jadi Ustadz narsis boleh ya. Tadi yang kedua apa sayang? Agungkan nama Tuhanmu dengan takbir. Sholat juga, besoknya sholat Idul Fitri ya, walaupun sunnah. Pak Ustadz Idul Fitri ada di Jati, di Sungai Bambu, iya, musola Baitur Rahmah, ya, di nanti, ya. Baru berapa? 2. Yang ketiga, ala mahadaku. Ya, agungkan nama Tuhanku yang telah memberi hidayah kepada kita. Hidayah itu harus dijaga. Ya, kita alhamdulillah nih, ya, masih Islam, alhamdulillah. Kamu lihat tuh acara login, ya, masih ada yang belum Islam, kan? Ada yang masih keluar dalam Islam. Kenapa nggak dijaga? Ya, karena nggak ada jaminan. Ada anak Nabi tapi nggak taat sama orang tuanya, nggak beriman. Siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh, bener. Anaknya siapa namanya? Kan'an. Pinter loh SD saya putra. Kan'an itu nggak ikut kepada Nabi, nggak dapat hidayah. Ada istri Nabi nggak dapat hidayah. Siapa? Nabi Lut. Pinter. Nabi Lut istrinya seneng sama cewek. Ya, jangan cowok seneng sama cowok nanti ya. Jangan baca ya, Pak. Kemarin pulang gandengan sama nenek-nenek kalau nggak lihat. Ya. Neneknya sendiri digandeng nyebrang. Ya. Anak Nabi Nuh Kan'an nggak dapat hidayah. Istrinya Nabi Lut nggak dapat hidayah. Bahkan paman Nabi Abu Lahab, Abu Jahal. Itu yang jawab, Abu Gosok tuh yang jawab tuh. Paman Nabi Abu Jahal. Abu Tholib mah bela Nabi walaupun ya nggak masuk
Islam. Tapi yang paling jahat kepada Nabi nggak dapat hidayah siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, satu lagi. Paman Nabi, melihat mujizat, tetap nggak dapat hidayah. Dilatih dari kecil, makanya masuk TK tuh. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan. Kalau bukan, coba 1, 2, 3. Tuhan, Tuhan. Kalau bukan, ya. Terima kasih anak-anak TK ya. Ini anak-anak TK kan? Anak-anak TK kalau Tuhan, ya Allah. Kalau anak SD mah nggak begitu ya. Tuhan, saya anak TK. Ya, diajarin rukun Islam yang 5, syahadat, sholat. Udah salah tuh. Harusnya sholat, zakat. Lagunya udah salah. Syahadat, sholat, puasa, zakat bagi si papa, haji bagi yang puasa. Siapa belum sholat, nar di situ. Siapa belum zakat, kan rugi di akhirat, Allah pasti melaknat. Padahal baitnya salah tuh. Syahadat, sholat, zakat. Di kitab Durusul Fiqhiyah, Madubadil Fiqhiyah, arkanul Islam khamsatun. Ya, yang ketiga pasti apa? Kita zakah, menunaikan zakat. Lagunya udah salah, udah biarin ya. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Dzulkifli, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Isa. Akhirnya ulang. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Akhirnya sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil di SD Jaya Putra, guru agama nyisipin begini, akidah terjaga. Akidah terjaga. Pak Ustadz tuh biasa udah ya. Ala mahadakum. Ya, agungkan Allah yang telah memberi hidayah kepada kita. Nih yang terakhir nih. Cok gali gacok gala gacok. Cok gali gacok gala gacok. Yang terakhir, yang keempat. Yang berapa? 4. La'allakum tashkurun. Agar engkau bersyukur. Kamu mau jadi orang Idul Fitri 1, puasanya penuh. Kalau enggak 29:30. Udah puasa 29:30, sholat, agungkan nama Allah, takbiran, silakan ya, agungkan nama Allah. Yang ketiga, jaga hidayah ya, jangan sampai hidayah itu hilang dari diri kita. Yang keempat, bersyukur. Bersyukur tidak hanya kepada, tapi juga kepada pinter, kepada manusia. Kita juga punya salah nih. Kita juga punya salah. Makanya Rasulullah, cok kali gacok gala gacok, cok kali gacok gala gacok. Begitu turun dari mimbar, beliau baca amin, amin, amin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Malaikat Jibril berdoa. Apa doanya? Ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya anak yang masih durhaka kepada orang tua. Hati-hati nih ya, kamu masih ngelawan sama orang tua, inonsen, puasanya percuma ya. Kam min so'imil laisalahu min syamhi ilal juwal atas, semua dapat lapar sama haus. Kenapa? Ngelawan sama orang tuh, puasanya percuma, nggak dapat. Kalau dia masih durhaka, dia nggak dapat apa-apa. Yang kedua, jangan terima ibadah dan puasanya istri yang durhaka kepada suami. Ayo nih, gurunya perempuan semua nih. Ayo dah. Ya, nanti sampai rumah minta maaf ya. Jangan terima ibadah dan puasanya istri durhaka kepada suami. Kamu capek-capek puasa, anak durhaka sama orang tua. Dengerin Pak Ustadz nih.
Pak Ustadz mondok di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo, Situbondo, Jawa Timur. Lulus SMP. Wah, di sono lebih hebat, santrinya 17.000. Dari sini jaraknya 20 jam. Sampai sono Pak Ustadz sampai nangis. Ya Allah, kayak dia jauh amat. Kayak si Adit. Jauh amat Pak Tangerang. Pak Guru nangis. Pulang nggak mau ke sini. Udah sampai sono jauh amat, bener si Adit. Tiba-tiba tanya ustadznya, Pak, ini anak kenapa? Nggak mau mondok. Ya, capek-capek dari Jakarta ke Situbondo, nggak betah. Tar dulu. Masuk ke dalam ngambilin air, Tat. Ngambilin air. Kalau orang pesantren, ya diambilin air suruh minum. Langsung, Pak pulang ke Jakarta, saya mau mondok tuh. Baru hebat tuh. Ya, kamu kesurupan di pesantren didiemin jadi setan gitu. Ya, tapi di pondok pesantren salaf bener-bener, ya, bener-bener, ya. Buntet tuh. Nih, Ustazah Widiawati di Cirebon. Wah, ilmu alatnya begini, buntet kempek. Oh, Pak Ustadz tahu? Pak Ustadz pernah dibabakan Ciwaringin. Ya. Kalau apalagi kalau beliau sampai ke Jawa Timur, bukan jadi ustazah, jadi Mama Dede. Iya, pasti masuk TV. Iya. Mama Dede, kamu Papa Dede, ya. Ya. Iya. Pak Ustadz ngondok 1 tahun begini kata gurunya. Maftuhin, nanti pulang cuci kaki ibu kamu, minum airnya. Ayo, siapa yang Pak? Serius? Minum, udah pernah? Wah, ini pinter pasti dia nih. Pak Ustadz mikir aja gimana caranya nih. Kakinya dicuci, terus minum. Oh, saya mau cuci kaki ibu. Ya, dikit lagi. Ya, di sini kita doa. Langsung beliau apa? Pak Guru nunduk, beliau langsung nangis. Ya Allah. Nah, pinter kamu nanti di pesantren. Udah gak usah cuci kaki, Bu. Tuh kalau udah begitu nembus langit. Nah, Pak Ustadz begini. Ya Allah, bisa berdiri, ini berkah dari orang tua, berkah dari guru. Orang tua nangis sampai tetangga datang nangis. Ya Allah, ada anak sampai segitunya nyuci kaki air ibunya. Ya Allah, pengen banget dia nyari ridho. Orang tua udah nggak usah diminum. Nak, pinter kamu di pesantren, pinter. Udah begitu deh, nangis jadi-jadinya. Pak Ustadz sambil minum sambil nangis. Ya, insya Allah 180 derajat pinter. Pak Ustadz SMA ranking 1 mulu dari SMA 1, 2, 3. Serius ini, wallahi demi Allah. Ya. Kenapa? Karena ini orang tua, udah kakinya diminum airnya, bukan kakinya disedot, bukan. Alhamdulillah. Terakhir, jangan terima ibadah dan puasanya sesama muslim belum memaafkan sesama muslim. Montok-montokan berantem sampai rumah, ya, sama tetangga ribut, percuma puasa, berantem sekelas, buli-bulian, ya, kata-kataan, bapaknya udah meninggal masih dikatai, bapaknya datang dia kabur dari kuburan, ya, lo ngatain gua yang datang kuntil anak, kuntil emak, kuntil bapak. Ya, udah cukup ya, cukup. Pak Tani pergi ke sawah. Pak Tani pergi ke sawah. Pak Tani pergi ke sawah. Pulang-pulang membawa ikan. Kalau Pak Ustadz punya salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.